dan kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Bayarkan 30 juta dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia gitu. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya cinta sekali dengan tanah Garo, Pak. Adik gundari lanai repapa percibal kami. Adi lengah beranda bagai dadeleng sinabun. Rasa dangai kami krina. Kencana baga dalang sinabun daeng kapincar kal kami krina. Lanai lit si terdekat ingin keluar. Baru kita ikan lanai tak kami si manukuran pai. Lanai tak kami krina Tuhan cibal keluh kami gara-gara dalang sinabundai. Si garang-garang semalam, alam budaya nan subur di Katulistiwa. Desa Sigarang-Garang adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan titik koordinat 2 derajat 50 menit lintang utara, 31 derajat 19 menit lintang selatan, 97 derajat 55 menit bujur barat, 98 derajat 8 menit bujur timur. Halo besinya ketani, Besti, dunia kreatif Sumatera Utara lagi heboh. Amsal Sitepu, videografer yang kemarin sempat ketahan gara-gara dugaan kasus markup dana oleh jaksa, akhirnya resmi menghirup udara segar hari ini. Gak main-main, kebebasan Amsal kali ini punya jaminan yang ngeri banget. Penangguhan penahanannya kabarnya dapat atensi langsung dari Komisi 3 DPR RI. Yes, para wakil rakyat di Senayan turun tangan setelah melihat dugaan ada yang ganjil dalam proses hukum kasus markup ini. Sebelumnya kasus ini emang jadi perdebatan panas. Banyak yang ngerasa tuduhan markup dana ke seorang videografer ini terkesan dipaksakan. Tapi berkat pengawalan ketat dari Komisi 3, permohonan penangguhan penahanan Amsal akhirnya dikabulkan, Besti. Perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. 2. Komisi 3 DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam kasus saudara Amsal Christy Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4.
Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, selesai juga acara kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsal Sitepu yang berprofesi sebagai videografer dan mengerjakan proyek semacam company profile dari sebuah desa dengan bayaran 30 juta rupiah ini merasa bingung atas tudingan jaksa kepadanya yang diduga melakukan markup dana. Sementara pihak desa membayar sesuai dan Amsal pun telah memberikan rinciannya. Bahkan pihak desa yang bingung dengan penahanan Amsal pun merasa hasil karya Amsal tersebut juga memuaskan. Kasus ini pun sempat hangat menjadi perbincangan lantaran adanya dugaan jaksa merasa harusnya untuk editing, cutting dan beberapa item lainnya harusnya 0 rupiah. Bayarkan 30 juta dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia gitu. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu saya menemukan bahwa di LHP diketemukan bahwa ada marat itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat Pak dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan Pak, saya izin, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki Tugu Perjuangan Brastagi karena pesta penjual-jual ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Perkara yang dihadapi Amsal Sitepu pun sempat diduga adanya kriminalisasi terhadap Amsal yang kemudian banyak menjadi sorotan, Besti. Dukungan yang datang pun terlihat dalam laman Instagram Amsal, salah satunya dari DJ Joni dan DPD GMNI Sumut. Gak cuma itu aja, sang istri melalui unggahan laman Instagram Amsal juga terlihat menceritakan dugaan kejanggalan yang terjadi pada kasus sang suami. Seperti salah satunya terkait JPU yang awalnya 1 orang bertambah menjadi 3 dan akhirnya menjadi 4 orang, termasuk Kasipitsus Karo yang ikut dalam persidangan. Selain dugaan kejanggalan yang ia rasakan terkait pimpinan Kejari Karo
yang ikut hadir dalam sidang tuntutan sang suami, di mana menurut keterangan caption unggahan Amsal, ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Reinhard, Kepala Seksi Intelijen Pak Dona Sembayang, hingga Kepala Kejari Karo Ibu Dona Raja Guguk yang menggunakan masker. Dugaan kejanggalan juga tak hanya disuarakan oleh sang istri melalui unggahan di laman Instagram Amsal, tapi Amsal pun dalam video yang ia unggah juga terlihat menyuarakan keadilan untuknya, di mana ia merasa heran tentang dakwaan yang disematkan kepadanya, yaitu markup dana anggaran. Dan gak sampai itu aja, upaya menyuarakan untuk mendapatkan keadilan pun ia gaungkan melalui pledoi yang ia bacakan di hadapan majelis hakim yang mulia, di mana ia dituntut hukuman 2 tahun penjara dan membayar uang pengganti 202 juta rupiah. Ini pun jadi mempertanyakan terkait tujuan penuntut umum kepadanya. Terlebih, ia pun menyebut dugaan kejanggalan penuntut umum yang tak menggunakan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan di tuntutannya. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional videografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada markup anggaran, tentu saja proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran, tentu saja pembayaran nggak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Di dalam penjara. Majelis Hakim yang mulia, tuntutan pidana 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 202 juta sekian rupiah tidak pernah terbayang di pikiran saya. Mendengar tuntutan penuntut umum tersebut, saya justru menjadi bertanya, apakah tujuan penuntut umum hadir di dalam persidangan ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, atau justru semata-mata dengan segala cara hanya ingin agar saya dihukum? Dalam surat tuntutannya, penuntut umum mengatakan bahwa tuntutannya tersebut adalah untuk keadilan. Hati saya sebagai seorang terdakwa pun bertanya, inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum? Apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan pembuktian, fakta persidangan, hati nurani, keyakinan dan rasa keadilan penuntut umum? Lebih miris lagi, ketika saya menyimak dan membaca surat tuntutan tersebut, ternyata penuntut umum kembali memasukkan isi surat dakwaan dari keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya. Padahal keterangan ahli dari Inspektorat Daerah di dalam BAP penyidikan tersebut jelas-jelas sudah terbukti tidak benar di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini, ahli dari Inspektorat Daerah telah secara terbuka mengakui bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukannya adalah hanya bersumber dari berita acara pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Karo dan tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung kepada saya maupun pihak-pihak lainnya, dan juga saksi ahli auditor meminta bantuan dari saksi ahli IT yang tidak pernah di BAP dan tidak pernah dihadirkan di persidangan ini. Yang menjadi janggal bagi saya, mengapa penuntut umum tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan di dalam tuntutannya? Apalagi jika mengingat penyidikan pertama saya sebagai saksi pada bulan Maret 2025, proses penyidikan terhadap saya berjalan dengan sangat baik. Bahkan setelah selesai penyidikan, saya diminta secara langsung untuk menjadi saksi ahli oleh Kasipitsus secara langsung di hadapan penyidik yang juga duduk sebagai penuntut umum di persidangan ini. Dan saya juga diminta untuk membuat video profil Kejaksaan Negeri Karo pada saat itu, namun saya tolak karena beberapa alasan. Saya hanya mengiyakan permintaan untuk mereview jalannya proses penyidikan yang diupload di akun sosial media saya. Sejak awal proses penyidikan di bulan Maret hingga di penyidikan kedua di bulan November 2025 bersamaan dengan waktu penetapan saya menjadi tersangka pun, saya tetap kooperatif memberikan kesaksian tanpa pernah didampingi penasehat hukum, karena menurut saya tidak ada yang salah dalam pekerjaan jasa pembuatan video profil desa yang telah selesai kami kerjakan. Ya Besi, semoga dengan ditangguhkannya penahanan dari Amsal dengan kawalan Komisi 3 DPR RI, perkara Amsal bisa semakin terang benderang ya.
Dan jadi terungkap apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ada motif tertentu dari kasus yang menimpa Amsal? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.